فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda, para ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah kembali kita bermajelis ilmu. Ada di antara teman-teman surga di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid-masjidnya. Kesempatan bagi yang berbahagia ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita kalau di talabul ilmi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan perkara yang fardu atas setiap muslim, demikian juga muslimah. Akhwati fillah rahimani rahimakumullah, dari Kitabul Jami', Kitabul Maram, bahasan yang terakhir yaitu Kitabul Jami', kita sampai pada pembahasan yang pertama dari Muslim atas saudaranya, sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, atau Muslim ala Muslim sittah. Muslim atas saudaranya ada 6. Di dalam kitab Musallim alaih, jika engkau berjumpa dengannya maka tebarkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, jika ia memanggil, jika ia mengundang maka jawablah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Dan jika ia meminta nasihat maka berikanlah nasihat. Wa idza 'atisa fahamidallah fasammithu. Dan jika ia bersin dan ia mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah tasbih, ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu. Dan jika ia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fatabi'hu. Dan jika ia meninggal maka antarkan jenazahnya. Ini 6 hak muslim atas saudaranya. Kesempatan bagi yang berbahagia ini, akhwatillah, saudari-saudari, para bunda, kita masuk hak yang kelima. Hak yang keempat, jika bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah tasbih, ucapkanlah yarhamukallah. Hak yang keempat insyaallah pada bab berikutnya akan dibahas khusus, akan dibahas secara khusus, sehingga pada 6 hal ini tidak disebutkan penjelasannya. Insyaallah yang akan datang kita akan pelajari bersama bismillah. Mari kita memasuki hak yang kelima. Wa idza marida fa'udhu. Dan jika ia sakit maka jenguklah. Akhwati fillah rahimahumullah, inilah tanda keagungan Islam, tanda kesempurnaan Islam. Demikian adab yang sangat indah di dalam Islam yang tidak ada pada agama yang lain, tidak ada pada selain dari Islam.
bagaimana diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka di antara sempurnanya akhlak di dalam Islam adalah akhlak seorang muslim kepada saudaranya. Ketika saudaranya sakit, maka hendaknya ia menjenguk saudaranya. Akhwati fillah rahimakumullah, seorang yang sakit tidak hanya badannya yang lemah, jiwanya juga lemah. Ya, maka ketika sahabat-sahabatnya menjenguk, ia melihat sahabat-sahabatnya dengan wajah yang berseri, ucapan-ucapannya yang mulia, ya, doa-doanya. Ada mungkin yang menyentuh atau membelai dengan kasih sayang, dia mendoakan, dia meruqyah, ya, maka semua ini akan menguatkan hatinya. Bahkan sebagian mungkin dengan berjumpa dengan sahabatnya, ia mendapatkan motivasi dan semangat dari sahabatnya, bisa jadi ia akan lebih cepat sembuh, ya. Maka begitu besarnya adab di dalam Islam ketika seorang sakit, ya, sakit di mana setiap dari kita pasti akan berjumpa dengannya, ya, agar seorang tidak takabur, tidak sombong, merasa ia kuat, ia sehat, ia tidak pernah sakit, ia tidak pernah lemah, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dengan ujian sakit. Dan itu di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang diinginkan kebaikan, maka ditimpakan musibah. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka ditimpakan musibah. Maka ini sakit yang mengingatkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan kita kepada akhirat. Dia membuat hati lembut, dia dengan sakit tersebut, maka demikian Allah menginginkan kebaikan untuk setiap muslim. Di antaranya adalah diuji dengan sakit. Akhwati fillah rahimakumullah, di antara muslim atas muslim ketika menegur fa'atuhu, jika saudara sakit maka jenguklah. Maka menjenguk saudara muslim yang sedang sakit ini fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jika sebagian telah menjenguk maka gugur kewajiban, sehingga menjadi sunnah. Dia menjadi sunnah. Tidak semua wajib untuk menjenguk, namun ini kewajiban bersama. Sebagian sudah menjenguk maka gugur kewajiban, artinya gugur dari wajib, gugur menjadi sunnah. Tetap kita yang berkesempatan untuk tetap menjenguk saudara kita yang sakit. Rasulullah SAW beliau memberikan contoh pada kita semuanya bagaimana menjenguk orang yang sakit. Di dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, amarna Rasulullah SAW bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah SAW perintahkan 7 perkara dan Rasulullah melarang 7 perkara. Amal Nabi ia bil marid wa tiwal janais. Rasulullah perintahkan kami untuk menjenguk orang sakit dan mengantarkan jenazah. Tasmitul abis, dan mengucapkan tasmid atas seorang yang bersih dan mengucapkan alhamdulillah. Wa ikramu al-muhsin, dan memenuhi ucapan seorang yang bersumpah. Wa nasril mazlum wa ijabati da'i, menolong orang yang berzalimi dan menjawab panggilan, menjawab undangan. Wa ifsal salam, demikian juga menebarkan salam.
Akhwati fillah rahimakumullah, di antara 7 yang Rasulullah SAW merintahkan, yang pertama adalah amarna bi'iyadatil marid. Rasulullah SAW merintahkan kami untuk menjenguk orang yang sakit. Akhwati fillah rahimahullah, dalam hadis Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimul jari' wa 'udul marid wa fuqul ma'ani." Dan berikan makan kepada orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Di antara wasiat Nabi SAW, jenguklah orang yang sakit. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Umul marid wa syum'a al-janais tudakhilu al-akhirah." Jenguklah orang yang sakit, antarkan jenazah, maka akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Demikian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Salatun kulluhunna haqqun 'ala kulli muslim." Ada 3 perkara yang menjadi hak muslim atas muslim yang lain. Iyadatul marid, ittiba'ul janaiz, menjenguk orang yang sakit dan mengantarkan jenazah. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW tentang hak muslim atas saudaranya, kewajiban muslim atas saudaranya. Salah satunya adalah menjenguk orang yang sakit. Maka itu menunjukkan betapa besarnya syariat ini di dalam Islam. Ketika ada saudara kita yang sakit, maka hendaknya kita menjenguk saudara kita yang sakit. Dan ini bagian besar di dalam syariat Islam, adab dan akhlak di dalam Islam. Ya, hendaknya kita meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya, apakah sedang lemah jiwanya, hatinya, sedang lemah badannya, maka sungguh sangat butuh kedatangan kita semuanya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana para sahabat mereka mengamalkan hadis Nabi tadi. Banyak hadis tadi yang menganjurkan kepada para sahabat untuk menjenguk yang sakit. Kata Al-A'mash rahimahullah, "Kunna na'udhu fil majlis." Ketika kami duduk di majlis, "Fa'idha faqadna rajulan salasata ayyam." Kalau kami kehilangan seseorang selama 3 hari. Maksudnya kehilangan di sini tidak melihatnya selama 3 hari, mungkin dalam majlis, mungkin dalam sholat fardu, sholat berjamaah, ya. Ternyata ada seorang yang sudah tidak pernah kelihatan selama 3 hari. Sa'alna anhu, maka kami pasti akan bertanya tentang orang tersebut. Fa in kana maridun udnahu, kalau ternyata orang tersebut sedang sakit, maka kami akan menjenguknya. Ya, kalau orang tersebut sakit, kami akan menjenguknya. Saudari-saudari akhwati fillah, bunda rahimani wa rahimakumullah, ini praktek para sahabat. Mereka tafaqud al-ikhwah, mereka mencari tahu berita tentang sahabat-sahabatnya, tentang saudara-saudaranya yang tidak pernah kelihatan. Maka ditanya, kemana, ada apa, ya, atau sedang sakit, atau sedang ada urusan apa, ya, sehingga tidak terlihat. Ini alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Para salaf, ya, mereka memandang sangat besar perkara menjenguk orang sakit, yang mana Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus. Dalam para sahabat sedang berkumpul, datanglah Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Man asbaha minkum al-yawma shaliman?"
siapa yang pagi hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Faman tabi'akum janazah, barang siapa di antara kalian yang sudah mengantar jenazah pada pagi hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Man at'ama minkum al-yawma miskinan, siapa yang sedang memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, saya. Man ada minkum al-yawma maridun, siapa yang sedang menjenguk orang sakit di antara kalian hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Mastama Nabi bi'idillah dakhala jannah." Tidaklah perkara ini terkumpul pada seseorang kecuali masuk surga, yaitu puasa sunnah, mengantarkan jenazah, sedekah kepada fakir miskin, dan menjenguk orang sakit. Terkumpul 4 sifat ini, artinya seorang ahli puasa sunnah, ahli mengantar jenazah atau taziah, demikian ahli dengan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, dan ahli dalam menjenguk orang sakit. Terkumpul 4 perkara ini, bila dakhala jannah, kata Nabi, pasti masuk surga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara ada demikian akhlak di dalam Islam kepada saudara-saudara kita. Tatkala kita bersaudara atau bersahabat, maka di sana ada kewajiban di antara kita. Jadi antara kewajiban tersebut, ketika saudara kita sakit, maka kita berkewajiban untuk menjenguknya, wajib kifayah atau fardu kifayah. Sebagian sudah menjenguk, maka gugur kewajiban tersebut. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini semua mengingatkan kepada kita bahwa seorang dia sesibuk apapun tetap harus bisa membagi waktu, tetap harus bisa mengatur waktu, sehingga ada kesempatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ada kesempatannya untuk memperbaiki diri, muhasabah, demikian mencukupi kebutuhan diri. Demikian juga hak saudara-saudaranya, apa yang wajib untuk ditunaikan kepada saudara-saudaranya. Demikian seorang mengatur waktunya dengan baik, sehingga tidak ada alasan mengatakan saya sangat sibuk, saya tidak sempat, karena tidak ada yang lebih sibuk dari Rasulullah SAW, dan beliau pun menyempatkan untuk menjenguk yang sakit. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah menjenguk yang sakit, di antara faedah ada faedah yang didapatkan orang-orang yang menjenguk. Ada faedah yang itu kembali kepada orang yang sakit yang dijenguk. Demikian faedah untuk dua-duanya, baik yang menjenguk maupun yang dijenguk. Akhwati fillah rahimahullah, faedah yang bisa kita dapatkan tatkala kita menjenguk orang sakit, kita dapati satu faedah, qaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal. Ketika kita tadi menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk menjenguk saudara kita, tentu ini perjuangan bagaimana seorang meluangkan waktunya, meluangkan kesempatannya, menyisihkan dari kesibukannya waktu untuk menjenguk saudara yang sakit. Apakah ini sia-sia? Tentu tidak. Allah membalasnya. Allah pasti akan membalasnya, dan balasan Allah berlipat-lipat dari apa yang kita kerjakan. Kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan kelipatan yang tidak terbatas. Ini batasan bagi orang-orang yang berbuat baik sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Wa hal jazaa'ul ihsani
illa al-ihsan, dan tidak ada kebaikan kecuali Allah balas dengan kebaikan. Di sini akhwatullah, jangan sampai merasa berat ketika ingin menjenguk yang sakit, merasa kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, merasa terbuang waktunya untuk menjenguk orang sakit. Jangan sampai, karena kebaikan tidak ada balasannya kecuali kebaikan pula, dan balasan Allah Subhanahu wa taala balasan yang sangat mulia, sangat utama, bahkan Allah lipatkan. Di antara faedah bagi kita yang menjenguk orang sakit, faedah yang pertama, kita akan meraih banyak pahala yang besar bagi yang menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua, alhamdulillah, menjenguk orang sakit menjadikan hati kita pandai bersyukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu darinya, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan kesempatan. Dua nikmat kebanyakan manusia lalai untuk bersyukur kepada Allah. Ketika ia sehat, tidak merasa bahwa sehat itu nikmat. Tapi ketika sakit baru mengeluh, ya, saya sakit, saya tidak bisa keluar rumah, saya pusing, saya tidak bisa berdiri, tidak mampu duduk, ya, kehilangan sehat. Baru merasa bahwa sehat itu nikmat, padahal nikmat sehat Allah berikan pada kita semuanya tanpa batas. Semenjak kita di perut ibu sampai kita lahir, demikian sampai sekarang Allah berikan kita kesehatan. Tapi kebanyakan manusia lalai mengingat nikmat tersebut. Seorang yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia akan, di antara faedah untuk diri sendiri, akan mengingat betapa besarnya nikmat sehat. Allah berikan kesehatan, saudaranya sedang sakit. Orang yang sakit akan bercerita, badan saya sangat lemah, dia mungkin duduk saja tidak kuat, dia sebagian mungkin mengatakan ruas-ruas di badan saya kayak semuanya dicopot-copot, ya, demikian badan rasanya tidak ada tenaga dan seterusnya. Ya, ini apa yang dirasakan orang-orang yang sakit. Maka kita yang sehat mendengar demikian, kita akan merasa betapa besarnya nikmat sehat. Ya, betapa besarnya Allah berikan kenikmatan sehat. Ini akhwatullah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khudh min sihhatika qabla saqami." Dan manfaatkan kesehatanmu sebelum engkau sakit. Ya, jadi di antara faedah menjenguk orang sakit agar kita memanfaatkan sehat, agar kita bersungguh-sungguh untuk beramal soleh ketika kita sedang sehat. Karena ada kalanya seorang diingatkan Allah dengan sakit. Kalau sudah sakit, dia tidak mampu untuk banyak beramal. Mau sholat malam tidak bisa, sedang sakit. Mau sholat duha tidak bisa. Mau sholat sunnah, rawatib, qobliyah dan ba'diyah tidak kuat badan. Dia sholat fardu saja dijamak karena sedang sakit. Mau puasa, dia jamakkan puasa, dia untuk duduk saja tidak mampu, harus berbaring. Dia mau baca Al-Quran tidak bisa, tidak kuat. Dia banyak ibadah yang terlewatkan ketika sedang sakit. Maka seorang yang sehat, maka ia memahami akan hakikat sehat, bahwa itu nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan mengingat kenikmatan tersebut, kata Nabi SAW, manfaatkan sehatmu sebelum sakit. Ya, maka ketika sehat, bersemangat untuk beramal saleh, bersemangat untuk beribadah, bersemangat dengan semua perkara yang bermanfaat. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, itu tadi manfaat menjenguk orang sakit untuk yang menjenguk. Ada untuk orang yang sakit,
apa manfaat dari menjenguk orang sakit untuk yang sakit? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengingatkan, musibatun tuqbilu biha 'ala Allah khairun laka min ni'matin tunsika dzikrullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, membandingkan antara sakit dengan sehat. Keadaan kita sedang sakit dengan keadaan kita sedang sehat. Kata Syekhul Islam, sakit yang mengingatkan engkau kembali kepada Allah, atau yang membawa engkau sehingga kembali kepada Allah, itu lebih baik daripada sehat namun melupakan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini sangat dalam. Saudari-saudari rahimahumullah, ya wasiat beliau sangat dalam. Tadi yang kita sampaikan bahwa seorang yang sakit, hatinya sangat lembut, karena yang lemah tidak hanya badan, hati dan jiwa juga lemah, sehingga akan ingat dengan akhirat, akan ingat kepada Allah, akan ingat dengan dosa-dosa, akan ingat banyaknya amal yang ia tinggalkan selama sehat. Ini orang sakit perasaannya sangat lembut. Maka umumnya sakit itu mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah. Maka ini faedah yang besar, dengan sebab sakit kita bisa kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, ya berniat dengan niatan yang mulia. Kalau nanti saya sembuh, ya insya Allah saya akan kerjakan demikian, saya akan semangat demikian. Maka ini faedah besar untuk orang yang sakit, dia segera kembali kepada Allah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, keadaan seperti ini itu lebih baik baginya, walaupun sakit tapi membawa untuk kembali kepada Allah, itu lebih baik daripada seorang yang sehat, sehingga setelah itu ia lalai dari mengingat Allah karena merasa sehat, merasa kuat, merasa lancar semua urusannya, lupa kepada Allah. Kadang-kadang ia berbuat maksiat, berbuat kerusakan, waliyadzubillah. Maka justru hakikatnya orang yang sakit itu lebih baik daripada yang sehat dari sisi ini. Ya, kecuali orang yang sehat dan pandai bersyukur kepada Allah, ia bersemangat dalam kebaikan, maka yang demikian tentu sehat adalah nikmat yang sangat besar. Akhwati fillah rahimani wa rahimahumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tadi gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau juga mengingatkan akan hakikat sakit. Laula mi'an dunya wa masa'ibuha la'asab al-'abd min anwa'il kibr wal 'ujub wal far'ana. Kata Ibnu Qayyim, kalau bukan karena ujian-ujian dunia, musibah-musibah dunia, di antaranya adalah sakit, ya, maka sungguh akan menimpa seorang hamba penyakit-penyakit, di antaranya penyakit sombong, penyakit ujub, penyakit far'anah, yaitu kesombongan seperti Fir'aun, qaswatul qalbi, penyakit kerasnya hati, wa huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan, dan ini sebab binasanya seorang cepat ataupun lambat. Akhwati fillah rahimakumullah, Allah berikan kita sakit agar kita tidak melampaui batas, karena orang yang selalu sehat, selalu kuat, selalu lancar dalam semua urusannya, bisa jadi akan mudah tertimpa penyakit sombong, penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit kerasnya hati, susah mengingat kematian, susah mengingat akhirat. Ini hati yang keras, maka dengan sakit menjadikan hati kita semuanya dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, ini
di antara faedah yang kembali kepada orang yang sakit. Adapun faedah yang kembali kepada keduanya, antara yang sakit dengan yang menjenguk, apa faedahnya? Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kata kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai, tebarkan salam di antara kalian. Penyebutan hadis ini akhwatullah ini tentang menebarkan salam sehingga menjadikan hati saling mencintai. Maka kalau menebarkan salam saja menjadikan hati saling mencintai, apalagi kalau itu menjenguk yang sakit. Dia menjenguk orang yang sakit, ya maka antara yang menjenguk dengan yang dijenguk ini akan sangat kuat hubungan batin mereka. Kita tahu bahwa orang-orang yang datang pada kita sedang dalam keadaan kita bahagia, itu mudah terlupakan ya. Ketika sedang sukses, mungkin sedang acara-acara bahagia ya, itu orang-orang yang datang pada kita wajar ya, namanya sedang senang, sedang berbahagia ya. Tapi kalau sedang sedih, sedang sulit, dia sedang merasakan musibah, ada yang datang pada kita, biasanya ini tidak terlupakan. Ya, tidak terlupakan. Maka orang yang sakit kita jenguk, masya Allah, kita menunjukkan kita perhatian pada saudara kita. Kita menunjukkan bahwa kita merasa ikut ya sedih, ikut merasa berat dengan sakitnya ya. Masya Allah, ini teringat oleh yang sakit tersebut. Ini kenangan yang luar biasa dari yang sakit. Ketika saya sakit dijenguk ya saudaraku fulan, saya dijenguk oleh saudariku fulana ya, ini perkara yang sangat mulia yang selalu diingat oleh orang yang sakit. Maka salam itu menjadikan kita saling mencintai. Maka demikian menjenguk orang yang sakit lebih besar daripada menebarkan salam. Akhwati fillah rahimahumullah, beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menjenguk orang sakit ini akan memberikan kita motivasi besar agar kita ringan ketika ingin menjenguk orang sakit, tidak merasa kehilangan waktu, kehilangan kesempatan. Harusnya istirahat, harusnya santai di rumah, harusnya tidur siang, harusnya malam sudah beristirahat, tapi menjenguk yang sakit. Dia harusnya mungkin menjenguk dengan membawakan oleh-oleh misalnya semampu kita ya. Perasaan-perasaan yang dibisikkan syaitan mungkin akan mengatakan kau harus kehilangan uang, kehilangan harta, kau harus membawakan oleh-oleh, kau harus mungkin memberikan sebagian uang yang kau miliki dan seterusnya. Itu bisikan syaitan. Tapi kalau kita mengingat hadis-hadis Nabi yang menyebutkan keutamaan dari menjenguk orang sakit, insya Allah menjadi ringan. Tidak sebanding antara pahala dengan apa yang kita keluarkan. Di antaranya sabda Nabi SAW, "Man ada maridan lam yazal fi ghurfatil jannah hatta yarji'." Barang siapa menjenguk orang sakit, maka dia ada di taman-taman surga sampai dia kembali. Ghurfatil jannah ini di taman buah. Dia ada di taman-taman buah. Dia bisa memetiknya, mengambilnya, menikmatinya, memakannya sesuai dengan kehendak hati, sesuka hati ya. Maka Nabi menyifati orang yang menjenguk orang sakit selama ia bersama dengan yang sakit, selama ia masih posisi menjenguk orang sakit, maka dia ada di ghurfatil jannah. Dia ada di taman-taman surga, ada di taman-taman buah di dalam surga. Subhanallah. Kalau tadi kita bandingkan dengan waktu yang kita luangkan untuk menjenguk, mungkin harta yang kita longgarkan untuk bisa membantu yang sakit, dibandingkan dengan ghurfatil jannah,
taman surga, taman buah yang ada di dalam surga, yang kita bisa bebas mengambilnya. Subhanallah, tentu tidak sebanding pahala Allah berlipat-lipat. Dalam hadis yang lain, man ata akhahul muslim aidan masya fi khurafatil jannah hatta yajlis. Seorang yang menjenguk saudara muslim, maka ia berjalan di taman-taman surga sampai ia duduk. Jajaran sang pemaratul rahmah. Ia berjalan menuju orang sakit. Ketika sudah duduk bersama dengan orang yang sakit, maka ia dipenuhi dengan rahmat Allah. Fa inna abudwatan, kalau ia menjenguk di pagi hari, sallallahu alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, maka 70.000 malaikat bersolawat kepadanya sampai sore hari. Kalau ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersolawat kepadanya sampai pagi hari. Subhanallah. Akhwati fillah, bagaimana keutamaan menjenguk orang sakit, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, hadis riwayat Ibnu Majah. Pahalanya ya, kita meninggalkan rumah, berjalan itu sudah ada di taman-taman surga, taman-taman buah. Kita memetik buah. Ketika sudah duduk, ia bersama yang sakit, kita dipenuhi dengan rahmat Allah. Kita dibanjiri dengan rahmat Allah. Ya. Dan kalau ia kerjakan yang demikian di pagi hari, salawat para malaikat, 70.000 malaikat bersalawat. Apa itu salawat para malaikat? Doanya para malaikat. Para malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Salawatnya malaikat itu doanya malaikat. Doanya malaikat untuk manusia, untuk orang beriman, doanya Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allahumma arhamhum, ya Allah rahmatilah mereka. Wa tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka. Ini doanya para malaikat. Bukan 1-2 malaikat, tapi 70.000 malaikat yang bersolawat. Subhanallah. Kita bisa membayangkan betapa agungnya, betapa besarnya keutamaan kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit. Tidak ada rasa malas yang kalau kita tahu keutamaannya. Seperti itu ternyata keutamaan dia menjenguk orang yang sakit. Akhwati fillah rahimahullah, dalam hadis yang lain, man 'ada maridun ada munadin minas sama tibta wa taba mamsyaka wa tabawwata minal jannati manzilan. Seorang yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka ada yang memanggil dari langit, tibta, atau dalam keadaan baik, wa taba mamsyaka, perjalanan yang baik, wa tabawwata minal jannati manzilan, engkau mendapatkan tempat di dalam surga. Ya, engkau mendapatkan tempat di dalam surga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan menjenguk orang yang sakit, man 'ada maridun Allah fi rahmati wa idza jalasa 'indahu istanta'a fiha. Barang siapa menjenguk orang sakit, maka dia masuk di dalam rahmat Allah. Kalau dia duduk bersama dengan yang sakit, istanta'a fiha, maka benar-benar dia tenggelam di dalam rahmat Allah. Subhanallah. Dia berjalan menjenguk orang sakit, dia sudah masuk di dalam rahmat Allah. Ia duduk, dia bersama dengan yang sakit, ia dalam keadaan dia istanta'a, benar-benar tenggelam, masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan menjenguk orang sakit sangat banyak. Tadi yang kita sampaikan di awal, karena besarnya syariat ini, ya, indahnya syariat ini, sehingga perhatian Nabi SAW sangat banyak pada perkara ini, yaitu menjenguk orang sakit. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara adat menjenguk orang yang sakit ini penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, mencari waktu yang tepat,
yang mencari waktu yang tepat untuk menjenguk orang sakit. Sebagian ulama menyebutkan waktunya adalah pagi atau sore. Pagi atau sore. Namun sebagian ulama menjelaskan juga bahwa tidak mesti harus pagi dan sore, melihat pada situasi dan kondisi dari yang sakit, ya, kebiasaan yang ada di masyarakat, demikian juga kondisi sakitnya tentu tidak sama. Bisa jadi selain dari pagi dan sore, walaupun secara umum pagi itu longgar karena dia seorang sudah beristirahat malam, pagi dalam keadaan berangkat, siang mungkin istirahat kembali, sore dalam keadaan mungkin lapang kembali, ya, demikian. Namun ini tentu tidak saklek yang harus demikian. Waktu pun silakan diperkirakan mana yang paling tepat untuk kita bisa menjenguk yang sakit tersebut. Kemudian ada yang kedua, ketika kita menjenguk yang sakit agar kita bertanya kondisi orang yang sakit tersebut, dia bagaimana kabar antum, apa yang antum rasakan, ya. Ini menguatkan jiwa hati yang sedang sakit, ya. Sehingga bertanya tentang keadaannya, dan ini pun ringan, ya, karena menjenguk orang sakit jangan lama-lama, sebentar saja. Bahkan para ulama mengatakan afdalu az-ziyarah akhaffuha. Menjenguk orang sakit itu yang paling utama, yang paling ringkas, yang paling sebentar, ya. Secara umum demikian, kecuali ada kebutuhan khusus. Ternyata yang sakit senang kalau kita lama, yang sakit menahan kita misalnya karena ya yang datang ini ternyata orang-orang yang disukai oleh yang sakit sehingga pengen bersamanya, dia pengen dalam waktu yang lama bersamanya. Maka seperti itu, ya, keluar dari keumuman bahwa menjenguk orang yang sakit segera, cepat selesai, jangan lama-lama, ya. Ini akhwati fillah rahimakumullah, sahabat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu terkena panah, sakit, dijenguk Nabi SAW. Ya Rasulullah, menjenguk di waktu sore, kemudian bertanya bagaimana kondisimu, ya kaifa tajiduka, bagaimana kondisimu di sore ini, ya. Ketika Rasulullah melewati di waktu pagi, tanya kembali kaifa tajiduka, ya, bagaimana kondisimu, bagaimana keadaanmu, ya. Ini contoh dari Nabi SAW menjenguk yang sakit itu, ya, tidak duduk lama di tempat orang yang sakit, kecuali memang itu justru meringankan yang sakit. Tapi yang diajarkan justru sebentar, yang tidak lama dalam menjenguk orang yang sakit. Dan di antara sunnah dalam menjenguk orang sakit bukan hanya sekali, walaupun yang paling utama itu yang pertama. Adapun yang kedua, keutamaannya tidak sama dengan menjenguk yang pertama. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara ada menjenguk yang sakit adalah mendoakan dia, mendoakan yang sakit, mendoakan yang sakit. La ba'sa tahur insyaallah, ya. Demikian mengingatkan juga bahwa sakit itu menghapuskan dosa-dosa. Ya, sakit akan menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah SAW tidak bersabda tasubbi al-umma, jangan engkau mencela penyakit. Fa'innaha tudhibu khataya bani Adam, karena sakit itu menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Ini akhwati fillah, ingatkan pada yang sakit, keutamaan sakit. Ya, apa yang diraih dari seorang yang sakit ternyata itu menghapuskan dosa-dosa. Tadi yang kita ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah, itu ucapan ringkas namun maknanya sangat dalam. La ba'sa tidak mengapa dengan ujian sakit, tahurun insyaallah, suci insyaallah. Maksudnya tahur suci di sini artinya suci insyaallah, yaitu Allah akan segera sucikan Anda dari penyakit. Allah akan segera mengangkat penyakit. Makna yang kedua, suci insyaallah itu juga menghapuskan dosa-dosa. Ya, penyakit itu akan menghapuskan dosa-dosa. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa ketika kita menjenguk orang sakit adalah juga berdoa sebagaimana doa Nabi, Allahumma adhibil ba's, Rabbana isfi
isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Dan sunnah kita duduk di dekat kepala yang sakit. Jadi kalau mungkin ya, kita duduk di dekat kepala yang sakit, kemudian memegang bagian yang sakit. Kalau mungkin dipegang, ya pelan-pelan dan lembut ya. Kemudian mendoakan tadi, Allahumma rabbanas adhibil ba's isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Atau doa yang lain, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'tika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahumma yashfika bismillahi arqika. Ini adalah doa kita menjenguk orang sakit itu mendoakan dengan doa ini, yang menyentuh yang sakit, bagian yang sakit kalau mungkin disentuh ya, kalau tidak bagian badan yang mana ya, itu melembutkan diri ya, antara kita dengan yang sakit, mungkin memegang pundaknya, memegang tangannya, memegang badannya, atau memegang ya tangan telapak tangannya, berdoakan ya, semoga Allah memberikan kesembuhan, semoga Allah segera mengangkat penyakit, atau dengan doa-doa tadi yang Rasulullah SAW contohkan. Di antara ada juga orang yang sakit membawakan oleh-oleh atau sesuatu yang menyenangkan yang sakit. Termasuk di dalamnya adalah yang menjaga yang sakit, yang menemani yang sakit. Ini juga sebenarnya sama, dia juga jiwanya sedang diuji ya, namanya merawat orang sakit. Ya merawat orang sakit ini tidak ringan. Ya apalagi merawatnya lama, ya dalam waktu yang lama, sekian bulan, sekian tahun, ya itu tidak ringan. Kalau kita bisa membawakan hadiah oleh-oleh ya, ini juga disunahkan. Akhwati fillah rahimakumullah, di antara ada penjenguk yang sakit, jangan ngobrol terlalu lama ya, jangan ngobrol terlalu lama. Tadi yang kita sebutkan kata para ulama, kaidahnya menjenguk yang sakit lebih ringan lebih baik. Ya lebih cepat lebih baik. Ini pada asalnya, kecuali ada hajat yang lain yang sakit pengen lama misalnya untuk ditemani, misalnya kalau kita berlama di tempat yang sakit. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ada dalam menjenguk orang sakit jangan bosan. Artinya jangan bosan, orang sudah pada lupa tidak menjenguk karena sakitnya lama sekian bulan, sekian tahun ya. Maka kita beban kadang-kadang menjenguk ya, tidak hanya sekali, kadang-kadang kita jenguk. Namun ini juga batasannya jangan sampai setiap hari datang lagi setiap hari. Ini juga merepotkan ya, khawatir seperti ini merepotkan. Tapi itu kita menjenguk ya, ketika manusia sudah bosan menjenguk ya kita menjenguk, sudah lama tidak dijenguk kita menjenguk, seperti itu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ada menjenguk yang sakit, berikan harapan sembuh. Dia berikan ucapan-ucapan mulia. Aku melihat engkau lebih baik, ya keadaanmu lebih baik, engkau mendekati ya kesembuhan. Insya Allah cepat sembuh. Ucapan yang baik, berikan motivasi, ya berikan motivasi, berikan harapan optimis ya untuk bisa sembuh. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ada menjenguk yang sakit, ingatkan dengan kewajiban sholat ya. Ini juga penting akhwati fillah. Kalau menjenguk yang sakit tanya bagaimana engkau sholat, bagaimana engkau sholat. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kadang yang sakit tidak paham fikihnya. Karena yang sakit kadang tidak paham dengan fikihnya, sehingga kadang aku sudah sholat, aku jawab sholatnya misalnya. Padahal qasar itu khusus sholat yang untuk yang safar ya, untuk yang berpergian jauh. Tapi karena tidak paham, sehingga mengatakan karena aku sakit aku jawab qasar. Padahal yang boleh hanya jamaah saja. Qasar tidak, karena tidak sedang safar, kecuali sedang berobat di luar kota ya, maka boleh jamaah qasar. Jadi contoh ya, bagaimana Anda berwudu atau tayamum ya. Mungkin saya tidak tahu caranya tayamum. Ya, Anda bisa menjaga tayamum itu mudah dengan mengepakkan tangan di media yang ada debu, yang ada pasir tangan, kemudian ditiup, usapkan ke wajah, usapkan ke telapak tangan kanan dan kiri ya. Selesai, itu tayamum. Jadi bertanya tentang sholat, tentang bersuci ini sangat penting buat kita yang menjenguk ya, agar kita tahu benar sholatnya. Khususnya kita para penuntut ilmu yang tahu ada padanya, dia tahu ilmu tentang sholat, dia kita bisa bertanya ini, mengingatkan tentang sholat. Dan ada keringanan
sholat. Baik, ini alhamdulillah rahimahullah yang kita kaji pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, ya, terkait dengan adab dalam menjenguk orang yang sakit. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang motivasi, ya, motivasi kita semuanya untuk menjenguk orang-orang yang sakit yang sangat banyak, dan ternyata alhamdulillah itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang kita korbankan, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, kesempatan, mungkin mengorbankan harta untuk menjenguk yang sakit. Ternyata balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Demikian adab kita, ya, yang menjenguk, ya, jangan juga berlebihan dari ketika berbicara, bertanya. Jangan menjenguk kemudian mewawancarai yang sakit, ya, atau interogasi yang sakit, ya, sehingga banyak bertanya. Keberatan yang sakit bicara saja mungkin tidak kuat, ya, sehingga ringan saja kalau ngobrol bicara, ya. Demikian Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan yang dan ada pertanyaan dari sana panitia keluarga, kita bacakan. Ustaz, soal yang pertanyaan Ustaz, kami tanyakan. Yang pertama, Ustaz, ada yang berpendapat bahwa pada saat kita menjenguk orang sakit, ya, itu kalau membawa obat tangan oleh-oleh itu sebenarnya untuk buang saja. Mungkin tidak seperti itu, karena kalau kita datang banyak sampai tidak pernah ditemukan sampai yang dapat itu buah itu sampai banyak sekali, sampai 20 termasuk dengan itu. Nah, mungkin lebih baik ada pendapat yang menyatakan ya kita gunakan dengan perintahnya saja dari warna saja. Baik, juga pemahaman atas pertanyaannya, ya. Alhamdulillah saudara-saudari mudah rahimani warahmatullah, antara membawakan oleh-oleh, ya, seperti buah, makanan, ya, mungkin lauk, ya, mungkin, ya, kadang ada bawakan bebek, ya, mungkin ayam, ya, ataupun lauk yang lain, ya, kemudian makanan dan seterusnya. Bagaimana yang demikian? Kita yang menjenguk melihat masalah, ya, melihat masalah. Ya, kalau kita anggap yang dijenguk ini mungkin jarang dijenguk atau tidak banyak dijenguk, ya, tentu kita bawakan buah itu sangat berarti, ya, karena tidak banyak yang menjenguk, ya, atau mungkin dianggap di masyarakat orang biasa, ya, sehingga tidak banyak yang menjenguk. Tapi berbeda dengan mungkin orang penting, ya, orang penting, orang berpengaruh, mungkin, ya, dituakan, ya, sehingga dikenal sama semuanya, dikenal banyak orang yang menjenguk, tidak hanya dalam kota, mungkin orang-orang yang menjenguk, ya. Subhanallah, itu yang seperti ini. Kalau kita bawakan oleh-oleh seperti tadi, mungkin banyak tersisa, ya, akan banyak tersisa, sehingga kita yang melihat masalahnya, artinya tidak kemudian dikatakan satu bahwa lebih baik dengan uang, ya, belum tentu, ya. Kadang dengan uang, kalau pertimbangan, ya, dengan uang mungkin saat pengen ngasih mungkin 100.000, 200.000, ya. Kalau uang mungkin terlihat itu tidak banyak, ya. Tapi kalau coba 100.000, 200.000 itu diberikan buah, bisa jadi terasa itu terlihat banyak dan itu dipandang pun sangat nyaman, gitu, ya. Sehingga, ya, ini kita melihat masalah saja, jadi perkara duniawi, uruf dan kebiasaan di masyarakat kita juga wajar, boleh membawa oleh-oleh, boleh juga, ya, dengan tadi makamannya saja juga masalah, ya. Kita yang melihat pada mana yang lebih masalah, ya, Allah Ta'ala alam sawab. Baik, terima kasih Ustaz. Kadang ini jalannya Ustaz sudah pakai kiris, ya.
Oh iya, Masya Allah. Dan ini pertanyaan dari jamaah dari UGM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pahala sama kalau menjenguk orang sakit, tapi beda tidak? Iya. Khadifillah rahimahullah, menjenguk orang sakit ini berlaku pada setiap muslim. Selama dia seorang muslim, maka jelas ini yang masuk dalam hadis tadi, hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lain, maka berlaku semua muslim. Bahkan menjenguk orang sakit non muslim juga disunahkan ya untuk dijenguk dengan harapan kalau kita bisa mengajak kepada Islam, bisa berdakwah ya. Sebagaimana Rasulullah menjenguk seorang anak Yahudi, kemudian Rasulullah katakan aslim, masuklah ke dalam Islam. Dia bertanya kepada ayahnya mengatakan Abid Abdul Qasim, taati Abdul Qasim Muhammad SAW. Ternyata ia pun masuk di dalam Islam. Berbeda kalau yang sakit tersebut, ya, ini yang sakit tersebut adalah seorang yang kita khawatir memang susah untuk diajak kepada Islam, ya, mungkin dia menyeru kepada agamanya, dia khawatir itu justru malah efeknya tidak baik buat kita, maka tidak harus kita jenguk. Ya, non muslim tadi kita ada harapan untuk bisa menyampaikan, bisa mengajak, bisa berdakwah, bisa menyeru kepada Islam, dan kita pun menjenguk non muslim. Apalagi dalam lingkup muslim, selama ia muslim maka kita menjenguknya, dan ini hak muslim atas muslim yang lain. Allah Ta'ala ala bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas statementnya. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarganya sehat. Terakhir Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita sudah berniat menjenguk, tapi yang menjenguk belum berkenan menjenguk? Apakah kita tetap akan mendapatkan pahala? Nah, saudari-saudari akhwatifillah rahimakumullah, menjenguk orang yang sakit dan ternyata yang sakit tidak bisa dijenguk, seperti di ruang ICU misalnya, dia darurat, dia tidak bisa dijenguk, maka tetap menjenguk karena pasti ada keluarganya, pasti ada keluarga yang menunggu, ya, ada keluarga yang mendampingi yang sakit, ya. Karena menjenguk tidak hanya meringankan perasaan yang sakit, tapi juga keluarganya, yang meringankan perasaan keluarganya, sehingga tetap jenguk, ya, walaupun tidak bisa ketemu dengan yang sakit, kita bisa ketemu dengan keluarga, kita juga bisa mendengar kabar, ya, kepada keluarga yang ini. Jadi faedah sampai kepada semuanya, termasuk yang menunggu orang yang sakit, ya. Jadi insya Allah pahala juga sama, ya, tidak ada bedanya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niat kita semuanya. Jadi tetap semangat menjenguk, ya, bagaimanapun keadaan yang sakit. Baik, demikian akhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan di pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita selesaikan bahasan tentang menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, dan jangan lupa terpenting dari ilmu kita adalah untuk kita amalkan, ya. Maka kalau kehilangan saudari-saudari kita, jangan lupa untuk tanya kabar di mana fulana, ya, di mana saudari kita, mungkin sedang sakit atau sedang ada kesulitan, kita bisa menjenguknya, kita bisa membantunya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita ucapkan